Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam waktu teduh pagi edisi 14 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan atas hari yang baru serta nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami gunakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkat Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tenguknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekelilingi mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak
tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetap mereka hidup menurut ketepatan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkat dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu alarm. Dalam bahasa Toraja, Pak Kainga. Saudara-saudara yang kekasih, setiap pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang berlaku pasti akan mendatangkan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang diterima biasanya beragam. Ada yang dihukum dengan denda uang dalam nominal yang besar, dan ada yang dihukum dengan cembukan, dipenjara bertahun-tahun, bahkan hukuman mati, tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Adanya hukuman mengingatkan kita untuk tidak melanggar hukum. Israel gagal dalam mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka hidup dalam dosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka lebih mementingkan pelaksanaan adat istiadat dibanding mentaati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Mengabaikan perintah Tuhan untuk menjauhi berhala. Mereka menolak ketetapan dan perintah Tuhan dan justru lebih tertarik dengan ajaran dari nenek moyang mereka yang tidak peduli dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan jahat itu menimbulkan sakit hati Tuhan dan mendatangkan murkanya atas Israel. Akibatnya apa? Sejak pemerintahan Raja Hosea yang jahat, mereka dibuang oleh Tuhan dan dijadikan budak oleh musuh-musuh mereka. Penghukuman mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan dan pasti akan menghukum setiap orang yang terus-menerus hidup dalam kejahatan. Kisah runtuhnya kerajaan Israel ini hendaknya menjadi alarm bagi kita bahwa setiap tindakan pemberontakan melawan kehendak Tuhan, konsekuensinya adalah penghukuman. Jika kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka dengarkanlah, pegang teguhlah, dan lakukanlah perintahnya. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada waktu teduh pagi ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih yang selalu Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini dapat menyegarkan jiwa kami, membangkitkan harapan dan kasih dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bimbing kami terus dengan firman-Mu. Biarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa buat orang tua, saudara-saudari kami, anak-anak
yang berbahagia atas pertambahan usia mereka. Tuhan tuntun dan sertai mereka selalu dalam setiap langkah kehidupannya. Kami juga berdoa buat orang tua, saudara-saudara yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Berkati juga orang tua kami dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan terus yang akan memberkati mereka. Semoga mereka tetap sehat. Saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan yang akan menunjukkan. Dan yang sementara dalam menuntut ilmu, Tuhan yang akan menuntun menyertai mereka semua. Biarlah mereka boleh mendapatkan hasil yang baik nantinya. Berkati setiap aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.